Halo semuanya, ini adalah part terakhir dari novel Kidnap. Terima kasih udah setia baca dan dengerin cerita Min dan Ki. Semoga kita bisa melihat Omleng tahun depan. Ki tersenyum dan sangat menyukai cara Min melakukan ini padanya setiap saat. Apakah kamu menyukainya? Tanya Ki sambil memiringkan wajah imutnya. Aku menyukainya, balas Min dan mencium bibir Ki. Min suka bilang kalau badan Ki itu cabul seperti dibuat untuk Min. Aku ingin melakukan kekerasan juga, tapi tubuh Min. Terlebih lagi, pikir Ki. Apa yang membuatmu tersenyum? Sangat tampan, pujian Ki seperti yang diharapkan. Min benar-benar tampan, selalu tampan, terutama di waktu-waktu tertentu. Apakah memenuhi spesifikasi? Min pura-pura bertanya, wajah Ki memerah. Begitu juga dengan telinganya. Lalu dia memasang wajah nakal dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Itu adalah jawaban yang paling tidak bisa diandalkan di dunia. Aku benar-benar bermaksud bersikap lembut. Kenapa harus manis sekali? Aku tidak tahu. Min mencium bibir Ki dengan keras, mengangkat kaki Ki untuk merentankannya lebar-lebar. Tanpa kusadari, aku tersenyum dan tersenyum. Secara tidak sengaja bergerak lebih cepat. Ki mengerang keras di tenggorokannya. Ki duduk di pangkuan Min dan menggerakkan tubuhnya. Keduanya dalam posisi saling mencium tanpa merasa bosan. Tapi setidaknya satu niatmu tercapai malam itu. Ki kelelahan dan tertidur lelap hingga dia tidak memimpikan apapun sama sekali. 4 bulan kemudian, Man telah berubah menjadi seorang mahasiswa. Ki paham bahwa ia hanya membual bahwa ia pandai belajar. Namun ternyata ia memang pandai belajar. Mungkin karena ia selalu ingin belajar. Man mengikuti ujian untuk masuk ke universitas yang sama dengan Kanom Jaya, namun berbeda fakultas. Man menikmati segalanya karena dia seperti anak kecil yang baru saja keluar menghadapi dunia. Faktanya, Min masih mengkhawatirkan adiknya seperti sebelumnya, tetapi memberikan lebih banyak kebebasan, sampai-sampai membiarkan Min dan Kanom Jaya berkendara bersama melihat akuarium di Chonburi. Sedangkan Kacha masih bekerja di posisi yang sama, masih berpegang pada ideologinya sendiri, tapi lebih berhati-hati karena pada akhirnya tidak apa-apa. Telah diketahui bahwa hukum yang paling adil sekalipun tidak selalu ditegakkan. Distorsi dari mereka yang berkuasa. Tiger yang pernah bertugas di sisinya akan pensiun dari posisi ini untuk benar-benar mulai menjalani hidupnya sendiri. Yada sendiri belum bisa lepas dari kasus penyelundupan barang ilegal dan percobaan pembunuhan yang disengaja difilmkan dan disimpan James sebagai bukti yang cocok dengan kesaksian seluruh saksi bahkan bawahan Yada. Masalahnya terlalu besar bagi orang berpengaruh untuk mempertaruhkan reputasinya. Jadi dia tidak berdaya dan tidak ada yang bisa membantunya keluar. Adapun James, ia masih berusaha mencari investor untuk berinvestasi pada film yang ia buat. Minta Ki dan Min menunjukkan pilotnya. James yakin, jika Min menjadi lebih terkenal setelah filmnya dirilis, segalanya mungkin akan lebih mudah. Itu benar, film yang Min perankan. Akhirnya semua orang akan melihat. Hingga semua orang punya waktu luang pada saat yang sama, mereka dapat menonton film hari itu segera setelah mereka tiba di depan bioskop. James bergegas menghampiri Min dan Ki karena mereka baru saja tiba. Sementara James, Kanom Jaya, dan Men sudah lama menunggu untuk membeli popcorn. Cepat, filmnya sudah tayang. James berlari dan menyeret Min hingga dia hampir terjatuh. James, tenanglah. Lampu di bioskop perlahan dimatikan hingga gelap gulita dan layar film menyala. Kredit dari staf dan label muncul bersama dengan latar belakang adegan pembuka. Melihat seorang pemuda dengan tas menutupi kepalanya dan melihat bahwa dia diikat, duduk sendirian di kursi di dalam gudang yang ditinggalkan, tiba-tiba tas yang menutupi kepalanya terbuka dan terungkap bahwa orang yang ditangkap adalah karakter yang diperankan oleh Ryukyu. Ryukyu menatap wajah orang yang membuka tas tersebut dengan ekspresi kaget. Kenapa kamu bisa datang? Dan orang yang membuka tas di atas kepalanya, Minlah yang memainkan peran karakter di dalamnya. Di luar layar, James terus memukul lengannya karena dia terlihat sangat tampan dan keren dengan pakaian ini. Aku sangat tampan. Bang, suara tembakan lain terdengar di film. Gambaran kembang api kembali menyala dalam ingatannya, dan Ki tersenyum luar dan dalam. Kenangan dulu dan sekarang.
Tak ada gambaran horor yang pernah menghantuinya. Jantung Ki tidak berdebar kencang. Nafasnya tidak pernah berhenti dan hilang. Min perlahan menurunkan tangannya dan menggerakkannya ke arah wajahnya untuk berbisik pelan, mulai sekarang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika tiba waktunya untuk tidur, hari ini Min mengambil tali dan bersiap untuk mengikat dirinya dengan Ki. Bisakah kamu tidak mengikatnya lagi? Aku lebih suka berpelukan. Bagaimana jika kamu mengalami mimpi buruk malam ini? Kamu baru saja pergi menonton film. Mimpi buruk tidak penting sama sekali. Aku bangun dan melihatmu. Ki menyebut namanya sambil berpikir, tidak sengaja memohon. Tapi itu membuat Min merasa Ki itu lucu, manis sekali. Min mengulurkan tangan dan membelai kepala Ki. Ki berbaring miring menghadap Min, mencium mulutnya, mencium dagu Min dengan penuh kasih sayang. Min membalas mencium kening Ki. Selamat malam. Ini cukup untuk memberikan keyakinan pada Ki akan masa depan mulai sekarang. Tidak peduli apa yang harus aku hadapi. Apakah lukanya bisa disembuhkan atau tidak, aku akan baik-baik saja. Kami berdua akan baik-baik saja. Tamat. Jika Fevi dan Nong Nong suka cerita novel, aku sedang spoil isi novel The Heart Killers dan Perfect 10 Liners juga. Bisa dicek di playlist YouTube aku ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saat menerjemahkan. Aku dalam belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.